Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zaki Mumtaz dari kelompok 5 akan menjelaskan terkait agroindustri tebu di Indonesia. Oke, yang pertama terkait usaha tani. Perkebunan tebu di Indonesia menurut pengusahaannya dibedakan menjadi perkebunan besar dan perkebunan rakyat, yang keberadaannya tersebar di beberapa provinsi di Indonesia termasuk Sumatera Barat. Perkebunan besar terdiri dari perkebunan besar negara dan perkebunan besar swasta. Luas perkebunan tebu di Indonesia lebih didominasi oleh perkebunan rakyat. Bisa dilihat di grafik berikut. Tanaman tebu merupakan salah satu tanaman perkebunan yang digunakan sebagai bahan baku gula pada umumnya. Tanaman tebu merupakan tanaman yang memiliki prospek ke depannya. Tanaman tebu tumbuh di daerah tropika dan subtropika sampai batas garis isotherm 20 derajat Celcius, yaitu antara 19 lintang utara sampai 35 derajat lintang selatan. Kondisi tanah yang baik bagi tanaman tebu adalah yang tidak terlalu kering dan tidak terlalu basah. Selain itu, akar tanaman tebu sangat sensitif terhadap kekurangan udara dalam tanah, sehingga pengairan dan drainase harus sangat diperhatikan. Dilihat dari jenis tanah, tanaman tebu dapat tumbuh baik pada berbagai jenis tanah, seperti tanah aluvial, grumosol, latosol, dan regusol, dengan ketinggian antara 0 sampai 1400 meter di atas permukaan laut. Lahan yang paling sesuai adalah kurang dari 500 meter di atas permukaan laut. Adapun jenis tebu yang umum ditanam ada 4 jenis, yaitu yang pertama tebu lambau, tebu kapau, tebu kuning, dan tebu hitam. Namun yang sering atau yang lebih dominan dikembangkan adalah jenis tebu lambau, karena ukurannya lebih besar dibanding jenis lainnya. Dan jenis ini cukup berkembang baik. Selain itu, tebu lambau mempunyai keunggulan kulit batang agak keras sehingga tahan terhadap penggerek batang, kelentek mudah, dan produktivitasnya cukup tinggi. Oke. Aktivitas distribusi yang memiliki peran penting adalah transportasi tebu dari lahan ke pabrik gula. Pada pelaksanaannya, transportasi terdapat 2 komponen penting yang mempengaruhi efektivitas transportasi, yaitu rute dan penjadwalan. Apabila transportasi pengangkutan bahan baku tidak berjalan lancar, maka akan terjadi keterlambatan dan dapat menimbulkan kerugian yang cukup signifikan bagi perusahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najmuddin Berlian Firdaus dengan NIM 1107. Di sini saya akan melakukan presentasi mengenai kegiatan pemasaran gula merah pada agroindustri usaha dagang Bumi Asih. Kegiatan pemasaran dilakukan untuk memperkenalkan produk gula merah kepada masyarakat, sehingga masyarakat mengenal tanaman tebu dapat diolah menjadi produk selain gula pasir, yaitu gula merah tebu. Kegiatan pemasaran agroindustri gula merah di usaha dagang Bumi Asih meliputi penanganan distribusi dan pemasaran hasil gula merah tebu. Pemasaran gula merah dilakukan oleh agroindustri kepada beberapa penyalur. Terdapat 2 saluran pemasaran gula merah, yaitu kepada konsumen dan kepada penyalur yang kemudian disalurkan ke pasar. Harga jual gula merah tebu dalam satu kemasan plastik yang sudah dicetak adalah sebesar Rp8.700.
Harga jual gula merah tersebut dijual melalui perantara memiliki harga jual yang sama, yang kemudian penyalur dijual ke pasar dengan harga yang ditentukan oleh penyalur itu sendiri. Kemudian wilayah pemasaran untuk produk gula merah tebu pada agroindustri usaha dagang Bumi Asih ini terdapat di sekitar Kecamatan Bondowoso yang meliputi Pasar Prajegan, Pasar Wonosari, Pasar Bondowoso, Kemudian agroindustri usaha dagang Bumi Asih dalam memasarkan produk sesuai dengan kondisi permintaan konsumen, sehingga usaha dagang Bumi Asih hanya melakukan produksi sebesar 6 ton per hari. Karena jangkauan pemasaran yang dilakukan agroindustri gula merah tebu masih kurang meluas, hanya sebatas dalam kota, tidak melakukan pemasaran keluar pasar Kabupaten Bondowoso. Promosi pemasaran produk gula juga masih kurang. Dapat dilihat dari produk gula merah yang dikemas dalam plastik 5 kg tanpa adanya label produk gula merah usaha dagang Bumi Asih. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah, saya mohon maaf. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengolahan gula merah tebu. Yang pertama ada penggilingan. Penggilingan tebu dilakukan dengan tujuan untuk menghasilkan nira sebagai bahan baku pembuatan gula merah. Proses penggilingan tebu menggunakan mesin giling diesel yang dihubungkan dengan menggunakan sabuk transmisi. Penggilingan tebu terbuat dari besi yang memiliki 2 gerigi yang bergerak berlawanan sehingga menyebabkan tebu hancur dan menghasilkan nira. Lalu yang kedua ada penyaringan air tebu. Hasil dari penggilingan tebu menghasilkan nira. Selanjutnya adalah proses penyaringan nira. Penyaringan nira dilakukan untuk meningkatkan kualitas hasil nira dan sekaligus akan meningkatkan produksi gula merah yang akan dihasilkan. Penyaringan nira dilakukan memisahkan serta membersihkan nira dari kotoran-kotoran sisa penggilingan sehingga nira yang dihasilkan jernih dan bersih. Penyaringan nira dapat menggunakan kain saring. Lalu untuk yang ketiga ada pemasakan. Nira ditambah dengan kapur dengan suhu lebih dari 70 derajat Celcius dengan tujuan untuk meningkatkan pH nira dan akan mematikan enzim invertase serta memisahkan kotoran-kotoran tanah. Serat-serat halus batang yang ikut bersama nira sehingga kotoran-kotoran pada nira akan mengapung di atas air. Pemasakan nira harus menggunakan suhu yang sesuai, tidak dengan suhu yang terlalu rendah maupun yang terlalu tinggi. Lalu yang keempat ada pencetakan. Nira yang telah dimasak dituangkan ke dalam cetakan. Alat pencetakan gula merah pada umumnya yang digunakan adalah tempurung, kelapa, atau batang bambu. Pencetakan gula merah sesuai dengan bentuk yang diinginkan pengrajin. Gula merah yang telah mengeras dan mulai mengering kemudian dikeluarkan dari cetakan. Selanjutnya adalah proses pengemasan. Gula merah yang telah masak dan telah dicetak kemudian dilanjutkan dengan pengemasan. Pengemasan yang dilakukan menggunakan pengemasan plastik. Gula merah dapat langsung dipasarkan atau disimpan menunggu harga naik. Sekian dari saya tentang penjelasan pengolahan gula merah tebu.